Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, Ya pun. kembali lagi berjumpa dengan saya adalah Nelia Sari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang Barat berasal dari SDN 42 Tulang Bawang Tengah. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah. Perkenalkan Bu. Nama saya Kartini, saya kepala sekolah dari SDN 42 Tulang Bawang Tengah. Terima kasih Bu. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu telah memberikan luang waktunya untuk saya melakukan wawancara terhadap Ibu. Di sini saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yaitu dari modul 3.1 untuk pengambilan keputusan. Nah, sebelum memasuki sesi tanya jawab saya kepada Ibu atau wawancara saya akan menanyakan Ibu, selama Ibu menjadi guru ataupun menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mengalami dilema kasus gitu atau menemukan kasus-kasus gitu Bu? Bisa diceritakan? Saya di sini kurang lebih sudah 3 tahun ya. Jadi yang pertama di sini waktu awal-awal saya menjadi kepala sekolah di sini ada beberapa dilema yang saya alami di sini, yaitu contohnya ketika terjadi hujan, jadi anak-anak itu banyak yang tidak berangkat, baik itu maupun dia hujan sekedar hujan rintik-rintik, itu anak-anak tidak berangkat. Nah, saya bertanya ke guru di sini, ini anak-anak seperti ini apakah sudah lama atau hanya hari ini saja? Karena dia kejadian itu Bu tidak hanya sekali. Kalau saya berulang kali kalau hujan ya begitu, kelas banyak sampai satu kelas itu kadang ada 4, 5 murid yang tidak sekolah. Jadi kendalanya itu kalau ditanya ya karena hujan. Maka saya bersama-sama guru mencari solusi, mencari penyebab masalahnya itu apa yang menyebabkan mereka itu kalau hujan tidak berangkat gitu. Seperti itu ya Bu ya, jadi terkendala kasusnya karena siswa kalau hujan langsung nggak banyak mau sekolah ya Bu ya. Iya Kak. Ini saya lanjutkan Ibu ya. Selama ini nih Bu, bagaimana Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral itu seperti mana? Kalau saya itu biasanya selalu tahu ya dilema dan etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti misalnya kasus siswa yang datang terlambat tadi. Sebenarnya mereka niatnya datang tetap masuk, tetapi ada hal-hal yang membuat mereka tidak bisa masuk. Terus bisa juga ada siswa itu terkadang berkelahi dengan hal-hal yang sepele. Jadi seperti itu ya Bu ya, sama seperti yang Kak Ibu ceritakan tadi bahwasanya bahwa ada murid yang nggak sekolah cuma karena hujan, itu kan kasus-kasus sepele ya Bu ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, selama ini nih bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah? Terutama kasus-kasus yang Ibu temukan atau dua-duanya penting Bu, maksud saya sama-sama benar atau salah untuk mengandung nilai kebajikan. Kalau kami di sini biasanya duduk bersama, baik itu saya dengan guru yang lain, itu kami saling duduk bersama membicarakan masalah itu, kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua kedua belah pihak gitu. Berarti kolaborasi ya Bu, musyawarah mufakat terlebih dahulu. Selanjutnya nih Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk selama ini? Kalau saya yang pertama itu saya mau identifikasi masalah, apa aja. Jadi saya menggali informasi, saya cari informasi apa yang menjadi sebab, kemudian terus saya identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, kemudian saya pertimbangkan dampak untuk semua orang, ya, terus saya diskusi dengan tim, baru kami setelah diskusi kami ambil keputusan yang terbaik lah.
Baik sekali ya Bu ya, untuk langkah-langkahnya seperti itu kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya, baru mengambil keputusan bersama. Lanjutnya Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau saya yang paling efektif yaitu melibatkan semua pihak. Jadi ya guru, terus itu wali, ya yang berkepentingan lah di sekolah ini, itu yang membuat saya jadi libatkan semua untuk berdiskusi, memastikan semua orang itu tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan, komunikasi yang baik untuk saling membantu. Berarti hal seperti itu Ibu melakukan rapat dulu ya Bu ya? Ya, kita rapat, kita musyawarahkan bersama-sama. Lanjut Bu, untuk ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Tantangan Bu untuk pengambilan kasus-kasus. Kalau tantangannya itu termasuk kita ini menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang. Kadang kita mau mengambilkan keputusan itu bagaimana supaya orang itu merasa puas dan kita bisa diterima. Bisa diterima, sehingga ya kita itu cari yang seadil-adilnya buat kita di pihak dimanapun kita selalu tekankan bahwa keputusan kita itu keputusan bersama, harus adil. Oh iya, berarti harus adanya kolaborasi ya Bu ya. Lanjut, ini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi untuk ada kasus-kasus seperti itu, apakah Ibu pakai jadwal atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau saya sebenarnya kalau menyelesaikan masalah itu tidak pakai jadwal, karena kita selalu berusaha menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Yang penting dia tidak ada jadwal, tapi kita berusaha menyelesaikan masalah itu secepat mungkin, sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasinya berubah. Berarti itu nggak pakai tenggang jadwal dulu ya Bu ya? Tapi ya kita secepatnya diselesaikan. Karena biar ada keputusan ya Bu ya? Ya cepat selesai. Lanjut nih Bu. Nah untuk selanjutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ada nggak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu? Ada dukungan dari tim. Kalau saya dukungan dari tim, kita selalu bersama guru-guru, kita kompak, terus kita memiliki pedoman etika yang sangat jelas, sangat membantu ya. Terkadang saya juga melibatkan pengawas dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, seperti dukungan dari keterlibatan seluruh warga, juga prosesnya untuk mengambil keputusan. Oke, berarti Ibu di sini melibatkan pengawas juga ya Bu ya? Iya, sudah apabila diperlukan saya libatkan pengawas. Melibatkan pengawas, komite seperti itu ya Bu ya semua. Oke Bu, nah untuk selanjutnya ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambilkan keputusan? Saya belajar pentingnya komunikasi. Artinya gini, kita itu berkomunikasi dengan siapapun dengan sikap yang terbuka, kita mendengarkan semua pendapat, mana yang baik, mana yang kira-kira itu membuat bisa memajukan sekolah kita ambil pendapatnya, kita cari yang terbaik. Berarti dengan adanya pendapat itu, berarti kita harus komunikasi dengan baik ya Bu ya, bersama guru. Jadi
kita harus adanya kolaborasi bersama untuk mendapatkan suatu keputusan. Iya. Jadi kalau dengan adanya keputusan yang bisa kita ambil dengan disepakati bersama, itu kan merasanya lebih adil. Iya, lebih adil dan lebih apa ya, lebih kita tuh tenang, tidak ada konflik antara pihak di luar dengan kita. Kalau kita mengambil keputusan itu secara tim, secara terbuka, terus kita berkeadilan, berasas keadilan. Berarti dia itu bersama-sama karena dia keputusannya bersama-sama. Iya. Jadi tidak ada beban yang harus diberatkan si A dan si B. Jadi kita sama-sama menyepakati hasil dari keputusan itu. Ya. Jadi seperti itu ya Bu ya, dari wawancara-wawancara yang saya pertanyakan sama Ibu, saya mengucapkan terima kasih bahwasanya Ibu sudah mau membantu saya untuk melakukan wawancara di tugas demokrasi mahasiswa modul 3.1. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Semoga ilmu bisa bermanfaat buat saya. Saya belajar dari pengalaman Ibu selaku kepala sekolah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh tabi pun. Perkenalkan, saya Nilyasari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang Barat, berasal dari SDN 42 Tulang Bawang Tengah. Di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah dari SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosmiwati, Kepala Sekolah UPT SDN 2 Tulang Bawang Udi. Ya, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ya Bu ya, pada siang hari ini kita sudah pulang dari sekolah ya Bu ya di sini. Oke, di sini Bu saya menjalankan ini tugas saya untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual yaitu pada modul 3.1. Di sini saya akan mewawancarai Ibu untuk teknik-teknik cara pengambilan keputusan dilema etika. Iya. Ya. Di sini saya ingin bertanya nih kepada Ibu, sebelumnya Ibu menjadi guru atau Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mengalami kasus-kasus dilema etika, Bu? Pasti yang pernah mengalami, baik itu kita sebagai guru ataupun kita sebagai kepala sekolah. Karena suatu organisasi itu pasti ada dilemanya baik buruknya. Itu pasti terjadi di suatu organisasi ataupun satuan pendidikan. Oh iya. Nah, kalau seperti itu Bu, bagaimana Ibu dapat untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya bagaimana nih Bu? Begini, saya pernah terjadi di sekolah saya, khususnya di UPT SDN 2 Tulang Bawang Udi, itu kan pernah terjadi penerimaan guru P3K. Ya. Nah, guru P3K ini kan ada yang diterima dari asal sekolah itu sendiri, ada juga dari luar. Ya. Nah, dilema saya karena beberapa guru yang berada di sekolah saya itu belum diterima menjadi P3K, sedangkan dari guru luar sudah masuk. Jadi kan Ibu bingungnya kenapa? Karena jam pelajaran ataupun materi yang akan disampaikan kan sudah kebanyakan gurunya. Ya. Sedangkan guru itu di sekolah kami memang sudah banyak gurunya, baik itu PNS, baik itu honor. Kemudian didatangi lagi dari luar. Ya. Nah, untuk sementara ini karena sekolah kita juga termasuk sekolah yang tidak seperti di luar sana yang banyak rombolnya. Ya. Tempat kita ada cuman satu kelas saja, ya, 6 kelas per rombel. Nah, jadi yang 3 rombel itu masuk ke sini ke sekolah kita. Kemudian yang ada di sekolah itu saya bingung mau diapakan guru yang ada. Yang ada. Kan tidak mungkin dong saya merumahkan atau saya segitunya memberikan mereka, kamu orang tidak di sini lagi kan tidak. Yeah. Nah, dengan cara itu kemudian saya ini kan dipanggil dinas nih. Yeah. Ibu mendapat guru P3K baru dari dinas akan ditempatkan di sekolah Ibu. Nah, sedangkan Ibu kan masih banyak guru. Yeah. Nah,
Jadi apapun itu usahakan mereka itu sesuai dengan SK mereka harus ditempatkan di situ. Seperti itu Bu ya, jadi terkendala karena kedatangan guru Iya, baru dari P3K dari itu luar ya Bu. ya permasalahannya. Jadi kalau seperti itu tuh Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusannya di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus yang dinamakan dua kepentingan atau yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, seperti itu tadi kan guru P3K kan datang dari luar nih. Ya. Kebetulan di dalam juga ada guru P3K. Ya. Kemudian sisa dari guru yang honor itu kan masih ada nih. Ya. Nah, untuk saya ngambil keputusan untuk tindakan saya selanjutnya, saya musyawarah. Saya adakan musyawarah karena tanpa musyawarah kita tidak akan menghasilkan suatu keputusan yang baik. Karena semua keputusan itu tidak mungkin saya mengambil sendiri. Kemudian saya adakan musyawarah, saya kumpulkan waka, panggil waka. Kemudian saya manggil pengawas. Apa yang harus saya lakukan? Sebelumnya saya panggil dulu 3 guru yang tidak diterima, yang memang asal dari sekolah itu. Saya panggil secara intern, kami bertiga, saya panggil, saya mohon pengertiannya, bahwasannya di sini kan kita sudah ada guru pendatang baru P3K yang ditugaskan sesuai SK-nya di sekolah kita. Karena berhubung sekolah kita ini rombelnya sedikit, 6 rombel aja, tapi bagaimana saya akan tetap mempertahankan Bapak Ibu semua, kata saya kayak gitu. Terus dengan kebijakan saya memohon kepada mereka untuk sementara rombel kita belum bertambah. Nah, dengan hormat saya mengharapkan kepada mereka untuk sementara dirumahkan. Kemudian juga alhamdulillah karena mereka secara intern saya panggil, nggak di muka secara umum, karena kan kita perasaan bagaimana kalau kita bicarakan depan umum kan kurang etis lah gitu ya. Nah, kemudian saya laporkan masalah ini kepada pengawas. Sama pengawas, kemudian saya juga laporkan juga kepada waka saya sebagai waka, kita buat jadwal, kita merapat, kata saya gitu. Kita rapat, kita undang Dewan Guru, baik itu P3K, baik itu yang baru ataupun yang P3K yang memang di situ, terus waka, kemudian kami musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, kemudian saya sampaikan apa maksud dan tujuan saya mengumpulkan mereka itu. Kemudian saya sampaikan bahwa untuk 3 guru yang ada di sekolah ini untuk sementara karena kita kelebihan guru, sedangkan untuk kita membagi jam itu tidak bisa. Karena gurunya itu sudah lebih dari yang kita harapkan. Dan alhamdulillah hasil keputusan rapat itu juga bisa diterima, baik itu terkhusus dari mereka bertiga ini yang akan dirumahkan. Itu juga tidak menutup kemungkinan saya juga musyawarah dengan komite juga saya undang, karena apapun itu komite itu merupakan perwakilan dari wali murid. Biar mereka tahu, biar Bapak itu tahu juga bahwa kita ini guru yang ada yang akan kita rumahkan ini bukannya saya pecat ataupun saya tidak mempedulikan mereka, bukan. Untuk sementara saja kita berdoa sama-sama agar untuk kedepannya rombel kita bertambah. Nanti saya akan tarik kembali ke mereka untuk bertugas di sekolah kita. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Berarti Ibu harus melakukan kolaborasi kolaborasi bersama pengawas, komite dan seluruh warga sekolah yang ada. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu masalah kasus Ibu itu seperti apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama itu ya saya panggil dulu yang 3 itu yang akan saya rumahkan. Kemudian secara intern saya nggak mau di muka umum. Saya mau tahu apa
terima nggak mereka itu kalau saya merumahkan kan Iya. itu saya ingin tahu mereka bersedia atau tidak. Itu saya Iya. panggil, langkahnya pertama Iya. itu saya panggil mereka bertiga dulu. Mm. Kemudian saya kolaborasi Iya. dengan pengawas, Mm. terutama saya menghadapi pengawas, ini lupa masalahnya seperti ini, apa jalan keluarnya. Iya. Nah, Mm. kemudian saya panggil waka untuk dan untuk menentukan apa itu jadwal Iya. jadwal rapat. Iya. Tolong kita akan rapat, kita kumpulkan semua warga, termasuk komite kita undang, pengawas kita undang. Nah, yang pertama itu pemanggilan pertemuan Iya. secara Iya. intern. Yang kedua saya kolaborasi dulu dengan pengawas Iya, atau diskusi. laporan dengan pengawas, apapun itu kan pengawas harus mengetahui. Iya. Kemudian dengan waka kita buat jadwal. Iya. Dengan tujuannya adalah untuk musyawarah, Iya. untuk menentukan jalan yang terbaik. Oke. Nah, ini selanjutnya nih Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap baik dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Hal-hal yang Misalnya, selama ini Ibu anggap efektif gitu. misalnya, Iya. yang efektif ya Iya. di antara itu ya, Iya, musyawarah itulah. musyawarah. Nah, karena musyawarah itu, tanpa musyawarah suatu masalah tidak akan terpecahkan. Iya. Kalau saya ambil keputusan sendiri, Sendiri, terlalu ego saya. Iya. Berarti saya tidak menghargai atau tidak mengakui daripada warga Iya, warga sekolah atau organisasi tersebut. Jadi secara tidak langsung musyawarah lah itu adalah pokok utama untuk mencapai mufakat yang lebih baik. Iya. Nah, kalau seperti itu Bu, itu bagus sekali ya Bu ya, langkah-langkah yang telah Ibu lakukan. Iya. Ini selanjutnya ini Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema ITK Ibu? Apa nih tantangan yang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan? Keputusan ini, Iya. apa keputusan dengan siswa atau yang ada hubungannya dengan Iya, ini? dengan hubungannya dengan kasus Ibu ini. Nah, tantangannya itu pasti ada ya. Karena kita ini manusiawi, serba salah. Kita ambil keputusan ini merumahkan mereka, tapi apa itu nggak tega kan? Karena kita kan, ya Allah gimana ya, serba salah saya. Serba salah, Enggak, saya ambil keputusan ini mau apa mereka selama di sekolah itu? Juga, masa kerja mereka itu tidak terdaftar lah. Ya kan tiap-tiap kita di sekolah itu kan seandainya kalau kita mengajar kan ada jadwalnya, ada gurunya. Sementara mereka itu akan tidak ada jam. Ya. Sedangkan kita juga mengurangi jam yang P3K itu tidak mungkin karena mereka itu harus full 24 jam dalam pembelajaran itu. Nah, jadi itulah ini pas ada rasa nggak tega, ada rasa tapi tanggung jawab kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita harus merumahkan mereka. Jadi itulah ya rasa tidak teganya saya, tetapi harus saya ambil karena itu tidak mungkin akan saya tarik mereka karena pekerjaan apa yang harus saya serahkan kepada mereka. Sementara ini untuk materi pelajaran ataupun guru kelas sudah cukup, lebih dari cukup. Berarti itu tantangan Ibu ya. Iya. Bingung ya, serba salah. Jadi mau dirumahkan, nggak enak masa kerja mereka sudah lama. Tapi tidak dirumahkan. Guru sudah kebanyakan. Rombel belajar kita sedikit. Tetapi harapan saya mudah-mudahan ke depannya lah untuk tahun-tahun akan datang, terkhusus lingkungan masyarakat tersebut akan menyekolahkan anaknya di sekolah kita dengan sendirinya, rombel kita pertama dengan sendirinya mereka bisa kita tarik kembali untuk memberikan berbagi ilmu kepada kita lagi di dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Benar itu Bu ya, jadi itu adalah salah satu tantangan itu tantangan yang dilema sekali ya Bu ya. Serba salah diambil enggak ini jadi dikeluarkan nggak kasihan nggak dikeluarkan dia tidak memiliki jam tapi alhamdulillah mereka menerima. Setelah kita bersama-sama berdoa semoga rombel kita bertambah. Amin. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK. Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu mau pakai jadwal dulu untuk mengambil suatu keputusan atau untuk menyelesaikan suatu Iya. permasalahan? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, Mm-mm. sebelum saya menerima permasalahan itu, tidak saya ambil seketika itu juga. Iya. Itu kan saya harus ada teori, terus Iya. ada langkah-langkah seperti yang saya Iya. sampaikan tadi. Langkah pertama kita panggil dulu mereka, Iya. kemudian ada panggil dulu mereka, kemudian kita laporan kepada pengawas. Iya. Setelah itu baru pengawas, baru kita mengadakan musyawarah untuk masalah ini. Jadi tidak seketika itu. Kalau saya seketika itu berarti itu bukan keputusan yang bersama, berarti keputusan sendiri. Masa iya sih nerima SK terus mau mensejahterakan guru yang baru diterima, sedangkan guru yang selama ini sudah berkorban atau sudah berbakti di sekolah kita mau seenaknya kita pecat mereka. Tetapi kita cari jalan keluarnya dulu. Nah, oleh sebab itu makanya tadi saya katakan tadi kita harus panggil mereka dulu, kita kasih pengertian dulu. Bukannya Ibu nggak sayang, bukannya Ibu nggak mau menerima kalian di sini dulu, cuman kita bersabar, siapa tahu nanti ke depannya kita akan bertambah rombongan dan kalian nanti suatu saat akan Ibu tarik kembali untuk bekerja. Nah, selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang membantu Ibu untuk pengambilan keputusan? Ya pasti ada sih, nggak mungkin yang nggak ada. Terutama setelah saya berkolaborasi antara Waka, terus Waka kurikulum, Waka kesiswaan, terus para dewan guru, OPS saya sebagai operator sekolah. Bagaimana sih jalan keluar kita ini? Tolong berikan masukan-masukan biar nanti kalau kita dalam musyawarah nanti kita mengambil keputusannya, istilahnya hasil musyawarah kita bersama-sama, bukan hasil keputusan Ibu sendiri. Pasti ada yang ngebantu, ada masukan-masukan terutama yang terdekat dengan Ibu ya, seperti Waka, terus OPS sebagai itu operator, karena dia kan yang akan mengupload daripada data-data guru maupun siswa. Benar sekali ya Bu ya. Berarti ada orang-orang terdekat terdekat ya, seperti pengawas. Iya, pengawas. Selain itu pengawas, komite. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Pengalaman yang saya dapat petik dari ngambil keputusan ini adalah ya jadi pelajaran lah. Kita harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian kita harus bisa mengambil keputusan yang benar, tidak menyakiti orang lain. Nah, berarti kita harus bersikap adil juga sesamanya. Walaupun itu berat rasanya untuk bersikap seperti itu, tetapi kita harus juga ambil tindakan karena kita mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nggak mungkin juga dong saya mau menolak mereka yang baru masuk ke sini sesuai dengan SK mereka. Nah, begitu juga nggak mungkin juga dong seenaknya saya akan memecat mereka yang sudah selama ini berbakti di sekolah saya sudah sekian tahun. Tetapi itulah jalan keluarnya, saya musyawarahkan dulu. Berarti Berarti dari yang Ibu sampaikan itu tadi bahwa keputusannya Ibu itu melakukan komunikasi terlebih dahulu ya, untuk mendengarkan semua pendapat dari masukan mereka, kita terima dulu. Oke. Nah, terima kasih Ibu telah menyampaikan dari seluruh wawancara yang telah saya tanyakan tadi, dari dilema yang Ibu rasakan atau dari pengalaman Ibu serta dalam pengambilan keputusan. Semoga ini menjadi pembelajaran juga untuk saya ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rosmiwati. Terima kasih banyak Ibu sudah mau saya wawancara terlebih dahulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.